Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nilam Cahya Abbas dari kelas A3 dengan NIM 2114201125. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Tren dan Isu Keperawatan dari dosen Nars Sheila Manawan Escape MCAP. Jurnal utama yang saya ambil yaitu efektivitas konseling diabetes mellitus dalam meningkatkan kepatuhan dan pengendalian gula darah pada diabetes mellitus tipe 2. Kita masuk pada latar belakang. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit degeneratif yang banyak diderita penduduk dunia. Angka insiden dan prevalensi diabetes mellitus atau DM di seluruh penjuru dunia dari berbagai penelitian epidemiologi cenderung menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Tanpa upaya pencegahan dan program pengendalian yang efektif, prevalensi tersebut akan terus meningkat, suatu jumlah yang sangat besar, mengingat bahwa DM akan memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia, sosial, dan tingginya biaya kesehatan. Kita masuk pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas konseling dalam meningkatkan kepatuhan diabetes dan kontrol gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain kuasi eksperimen dengan pre dan post test control group desain yang dilakukan secara prospektif di RSUD Dr. Soeraji Tirtonegoro, Klaten dari bulan Maret sampai Desember 2014. Sampel terdiri dari 44 responden dengan 22 kelompok intervensi dan 22 kelompok kontrol. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling diabetes mellitus dalam meningkatkan kepatuhan dan pengendalian gula darah pada diabetes mellitus tipe 2. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten yang memenuhi kriteria inklus dan eklusi dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden yang terdiri dari 22 responden kelompok intervensi dan 22 respon kelompok kontrol. Lalu teman-teman bisa melihat kelompok penelitian, yaitu ada variabel, kontrol, dan intervensi di layar PPT. Lalu yang kedua ada kepatuhan diet, tabel 2 efektivitas konseling terhadap kepatuhan diet pada kelompok kontrol dan intervensi, yaitu variabel dan value. Yang pertama diet sebelum dan setelah konseling pada kelompok kontrol, value-nya ada 1000, lalu diet sebelum dan setelah konseling pada kelompok intervensi ada 1, lalu diet antara kelompok kontrol dan intervensi sebelum konseling 1000, dan untuk diet antara kelompok kontrol dan intervensi setelah konseling adalah tidak ada. Yang ketiga ada kepatuhan olahraga, efektivitas konseling terhadap kepatuhan olahraga pada kelompok kontrol dan intervensi. Yang pertama variabel, yaitu olahraga sebelum dan setelah konseling kepada kelompok kontrol dan value 0,375, lalu olahraga sebelum dan setelah konseling pada kelompok intervensi, dan untuk value 0,549. Lalu ada olahraga antar kelompok kontrol dengan value 0,731 dan intervensi sebelum konseling olahraga antara kelompok kontrol dan intervensi setelah konseling 0,001. Lalu yang keempat ada kepatuhan kontrol, efektivitas konseling terhadap kepatuhan kontrol pada kelompok kontrol dan intervensi. Variabel kontrol sebelum dan setelah konseling pada kelompok kontrol dengan value 0,453, lalu kontrol sebelum dan setelah konseling pada kelompok intervensi 0,002. Lalu kontrol antara kelompok kontrol dan intervensi sebelum konseling ada 0,536. Lalu ada kontrol antara kelompok kontrol dan intervensi setelah konseling 0,000. Yang kelima kepatuhan pilkon, efektivitas konseling terhadap kepatuhan pilkon pada kelompok kontrol dan intervensi. Yang pertama variabel pilkon sebelum dan setelah konseling pada kelompok kontrol dengan value 1,00, lalu ada pilkon sebelum dan setelah konseling pada kelompok intervensi 0,00, lalu pilkon antara kelompok kontrol dan intervensi sebelum konseling ada 0,032, lalu ada pilkon antara kelompok kontrol dan intervensi setelah konseling 0,009. Yang keenam keterkendalian gula darah, perbedaan tingkat kadar gula darah sebelum dan setelah dilakukan konseling. Yang pertama variabel gula darah PP sebelum konseling min 279,73, SD 55,09, min max
172 sampai 413, lalu pada 95% CI 262,98 sampai 296,48. Lalu yang kedua gula darah PP setelah konseling dengan min 252,9, SD 63,63, min max 126, 372 dan 95 CI 233,61 sampai 272,30. Lalu tabel yang ketujuh, efektivitas konseling terhadap keterkendalian gula darah 2 jam, postprandial pada kelompok kontrol dan intervensi. Variabel GDPP antara kelompok kontrol 0,094, lalu ada intervensi sebelum konseling 0,045, lalu GDPP antara kelompok kontrol 0,012, lalu ada intervensi setelah konseling 0,00, GDPP sebelum dan setelah. Kesimpulan, yang pertama, responden pada penelitian ini terdiri dari 59,1% berjenis kelamin perempuan, 50% berusia di antara 45 sampai 55 tahun atau lansia awal, lalu ada 36,4% berpendidikan menengah atas, lalu 38,6% sebagai IRT, 47,7% telah menderita DM tipe 2 selama 2 sampai 5 tahun. Lalu yang kedua, ada perbedaan yang signifikan kepatuhan diet, kontrol dan pill count sebelum dan setelah dilakukan konseling pada kelompok intervensi, dan tidak ada perbedaan yang signifikan kepatuhan diet, kontrol dan pill count sebelum dan setelah dilakukan konseling pada kelompok kontrol. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan kepatuhan olahraga sebelum dan setelah dilakukan konseling pada kelompok intervensi, dan tidak ada perbedaan yang signifikan kepatuhan olahraga sebelum dan setelah dilakukan konseling pada kelompok kontrol. Yang keempat, ada perbedaan yang signifikan keterkendalian gula darah postprandial atau GDPP sebelum dan setelah dilakukan konseling pada kelompok intervensi, dan ada perbedaan yang signifikan kepatuhan GDPP sebelum dan setelah dilakukan konseling pada kelompok kontrol. 5. Ada perbedaan yang signifikan pada diet, olahraga, kontrol, pill count, dan keterkendalian GDPP antara kelompok kontrol dengan intervensi setelah dilakukan konseling. Kita masuk di PICOT. Yang pertama yaitu jurnal utama, efektivitas konseling DM dalam meningkatkan kepatuhan dan pengendalian gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Untuk pasien diabetes mellitus tipe 2, untuk intervensi efektivitas konseling DM, untuk C atau comparison tidak ada, dan untuk outcome meningkatkan kepatuhan dan pengendalian gula darah pada diabetes mellitus tipe 2. Lalu ada T atau time tidak ada. Lalu 2, jurnal pendukung pengaruh program edukasi dengan metode kelompok terhadap perilaku perawatan diri pasien DM tipe 2. Untuk P, pasien DM tipe 2. Untuk I, pengaruh program edukasi dengan metode kelompok. C, tidak ada. O, program edukasi dengan metode kelompok terhadap perilaku perawatan diri pasien DM tipe 2, dan time tidak ada. Lalu kita lanjut pada jurnal yang ketiga, yaitu edukasi diabetes terhadap penurunan glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Untuk populasi pasien DM tipe 2, untuk intervensi edukasi diabetes terhadap penurunan glukosa darah. Lalu untuk comparison tidak ada, outcome ada penurunan glukosa darah, dan time tidak ada. Lalu yang keempat, ada hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2. Untuk populasi pasien DM tipe 2, untuk intervensi hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat kadar gula darah. Untuk comparison tidak ada, dan untuk outcome kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah. Lalu time tidak ada. Itu tadi penjelasan tentang jurnal yang saya dapatkan, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ada apa sih di UNPI, dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.